Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wal maghfirah lil mu'min. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai hamba Allah, seusai solat, kita seringkali menengadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang senantiasa kita mintakan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dengan doa yang kita mintakan, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan tiket surganya kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sahabat Arsad dimanapun berada. Ada sebuah ungkapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimatnya yang begitu singkat, namun dapat menginspirasi umat hingga menjadi ilmu yang bermanfaat, tidak hanya di dunia ini, namun sampai ke akhirat. Apa itu? Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga merindukan 4 golongan manusia. Jika 4 golongan ini ada dalam diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama? Orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Talil Quran, mereka yang gemar membaca Al-Quran, mereka yang gemar mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, hidupnya sesuai dengan tuntunan-tuntunan Al-Quran. Al-Quran tidak hanya dijadikan sebagai hiasan rumah, namun di dalam rumah tersebut orang-orangnya gemar membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, hafizul lisan, mereka yang pandai menjaga lisannya. Jangan sampai ucapan kita menyakiti hati orang lain. Jangan sampai omongan kita mengganggu perasaan orang lain. Sebab ingat, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana ia menjaga lisannya. Lalu diperkuat lagi dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ketika dia berbicara, berbicara yang baik, berbicara yang santun, tidak menyakiti hati orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, mut'imil ji'an, mereka yang suka berbagi. Ramadan salah satu pelajaran yang dapat kita petik melalui kurikulumnya yang maha sempurna, yaitu berbagi terhadap sesama. Kita merasakan lapar bersama, haus bersama. Lapar dalam hitungan jam, begini rasanya. Haus dalam hitungan jam, begini jadinya. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang menahan lapar dan haus karena ketiadaan makanan? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan menanam sebuah benih, lalu benih ini tumbuh menjadi 7 tangkai. Kemudian dalam 7 tangkai ini terdapat 100 biji. Bayangkan saudara. Lalu yang keempat, orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, as-sha'im fi syahrir Ramadan. Yang ketika datangnya bulan Ramadan, mereka berpuasa di dalamnya. Sebab perintah berpuasa bukan hanya saat ini, namun jauh sebelum umat ini, orang-orang tersebut sudah melaksanakan, sudah diperintahkan untuk berpuasa. Sebab salah satu tujuan untuk berpuasa itu untuk bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.